Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon everyone. Selamat sore. Oke, thank you so much, and I would like to say sorry again. Okay, thank you first for still joining my class, and of course, I would like to say sorry because the last week I have to postpone our course. Saya harus menunda pertemuan kita, and then I change with today's classroom, with today's lecture. Jadi hari ini adalah pengganti dari last week itu yang saya sedang ada acara keluarga. Good. Mari kita langsung saja pembahasan untuk basic grammar kita. Ini adalah the last discussions, diskusi terakhir di semester ini. We're gonna see again, we're gonna meet again next meeting, tapi mungkin bukan dengan saya karena di semester 2 itu nanti grammarnya itu akan diampu oleh dosen lain mungkin ya. Good. Baiklah, saya akan mereview dulu that last meeting beberapa pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas model, betul ya? Oke, model that I mean is ada yang possibility, ada may dan might, betul ya? Masih ingat ya? Kemudian ada apa namanya? Ability, ada can dan could, gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi diskusi kita terkait modal. Dan ini akan menjadi our final final chapters ya for model, karena di sini modelnya sudah ditampung semua. Good. Sebentar saya share screen. Good. Baiklah. Jadi ini adalah model part 2. So we're gonna talk about advice, saran atau apa namanya ya, menyarankan bisa. Necessity, keharusan, kemudian request, ya, permintaan, dan suggestion. Oke, saran juga bisa. Nah, kita akan membahas hal-hal yang demikian. Bagaimana sih cara memberikan saran atau memberikan keharusan, meminta request, dan kemudian memberikan suggestion dalam bahasa Inggris. Yang itu bisa kita menggunakan model. Model apa? Oke, kita cek yang pertama. Oke, using should. Ingat ya, ini ya, sebelah sini ya. Using should. Jadi kita bisa menggunakan should untuk apa? Should mean this is a good idea. Ini ide yang bagus. Jadi kalau kita menggunakan should, itu berarti we give, the speaker advice. We give the listener advice. Kita memberi saran kepada si pendengar. Ya, should itu artinya apa, Mister? Should itu artinya seharusnya. For example, contoh, you sakit, kemudian saya tahu bahwa you sakit. Then I said to you, you should go to doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Nah, itu adalah giving advice using should atau model yakni should. Ya. Atau bisa dibilang begini, kamu seharusnya tidak minum es. Nah, maka you should not ya, atau you shouldn't drink ice gitu. Jadi untuk memberikan saran itu kita menggunakan should dalam bahasa Inggris. Caranya bagaimana? Nah, ini seperti yang tadi. Jadi subjeknya di depan I, you, she, he, it, we, they. Kemudian diikuti should, ya. Should, kemudian baru diikuti verb. Verbnya verb, ya. Best verb atau kata kerja yang tanpa tambahan apapun. Ini kan saya sudah jelaskan di sebelumnya bahwa semua model itu di tengah-tengahnya setelah antara model dan verb itu tidak boleh ditambah itu. Atau setelah go atau setelah verbnya ditambahi ing, ditambahi s, ditambahi ed, itu tidak boleh. Jadi saya tidak harus mengulang ini karena saya yakin you pasti sudah memahami ini karena because saya sudah menjelaskannya last meeting ya. Good. Oke. Kalau semisal negatifnya maka should not ya di sini ya. Kalau semisal mau disingkat maka menjadi shouldn't ya. Contohnya, you should not leave your grammar book at home. You need it in class. Kamu seharusnya tidak meninggalkan buku grammarmu di rumah. Kamu membutuhkannya di kelas. Jadi tidak seharusnya. Maka should not ya. Should not. Jelas ya?
Maka kalau saya bilang, oke, saya seharusnya berolahraga lebih banyak, I should take exercise more. Saya tidak seharusnya tidur di pagi hari. I shouldn't sleep in the morning. Oke. Saya good. Kalau should itu sudah, nanti kalian kalau mau mengerjakan ini silahkan ya. Oke, yang pasti kalian harus hafal materi ini di luar kepala karena final testnya will not be easy, tidak akan mudah. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Should itu sudah. Maka kita kita bisa ya. Jadi ini sudah masuk sebenarnya pada keharusan. Jadi kalau should itu tadi seharusnya. Jadi seharusnya, kalau seharusnya itu tingkat keharusannya ya 50%. Boleh iya, Itu sifatnya option, sunnah. Kalau di Islam. Jadi boleh dilakukan, boleh iya. Nah, beda kalau semisal model yang kedua. Tadi kan should. Yang kedua adalah have to atau has to. Ya, model yang kedua adalah have to atau has to. Kapan menggunakan have to? Kalau di depan subjeknya adalah they, we, are, you. Kalau subjeknya she, he, it pakai has to. Artinya apa? Have to dan has to itu artinya adalah harus, bukan lagi seharusnya. Jadi sudah ada penekanan di sini, ya. Jadi sudah ada penekanan, ini harus, gitu ya. Bukan seharusnya. Sama dengan kamu tuh seharusnya mandi. Kamu sekarang harus mandi. Itu beda. Meaningnya beda. Jelas ya? Good. Kita lihat contoh A, people need to eat food. Need to itu bukan butuh ya. Sorry. Need to itu harus juga artinya. Jadi people need to eat food itu manusia itu harus makan. Ya benar. Kalau nggak makan bisa sakit. Nah, untuk bilang harus dalam bahasa Inggris kita bisa pakai have to. People have to eat food. Nah, betul ya. Sedangkan yang C, Jack needs to study for his test. Needs to itu artinya juga sama, harus. Tapi modal yang dipakai adalah has to dan have to. Nah, karena ini subjeknya Jack, ya, Jack itu laki-laki, maka Jack has to study for his test. Jelas kalau ada tes ujian, ya mesti harus belajar, bukan seharusnya. Ya, kalau seharusnya itu sifatnya tidak wajib. Tapi kalau harus itu wajib. Contoh, saya biasanya kalau kuliah itu, kalau final test, saya selalu meminta mahasiswa saya untuk belajar sungguh-sungguh. Maka saya akan bilang, hi my students, you have to study harder for final test. Bukan lagi kalimatnya atau diksi yang dipakai adalah you should study. No, tidak. Tapi you have to. Ya. Jelas ya? Artinya have to atau has to apa? Artinya adalah harus, keharusan. Good. Lampaunya dari has to adalah, kita masuk ke sini. Lampaunya dari has to dan have to adalah had to. I had to study last night. Saya harus belajar tadi malam. Kamu kemana sih tadi malam? Aku tadi malam tuh harus belajar, makanya aku nggak datang. Maka I had to study last night. That's why I didn't come. There. Good. Bisa ya? Bisa ya? Good. Kita ke sini dulu baru ke atas. Ke sini dulu baru ke atas. Ini terakhir. Kalau mau bilang kamu tidak harus, tadi kan kalau harus kan have to. Kalau kamu tidak harus, bahasa Inggrisnya bukan I have not, tapi you don't have to. Ya. Contoh, kita ubah ini ya. People have to eat food. Orang-orang harus makan, ya. Harus makan makanan sehat. Ya. Kalau kita mau mengatakan orang-orang tidak harus makan makanan sehat, maka people dijadikan simple present. People don't have to. Jadi di depannya dikasih don't. Don't have to eat food. Jelas ya? Bagaimana dengan yang D, Mister? Jack has to. Apakah tetap don't? Tidak. Tapi doesn't atau does not. Maka Jack tidak harus belajar untuk ujiannya. Bahasa Inggrisnya adalah Jack
ya. Doesn't atau does not. Oke. Nah, karena di depan sudah ada does, maka does not have to, bukan has to. Kenapa? Karena di depannya sudah ada does. Ini prinsipnya simple present untuk yang negatif dan interrogatif. Diulang-ulang. Makanya saya bilang grammar itu harus di luar kepala. Jack doesn't have to study for his test. Jelas ya? Nah, good. Cukup di sini. Jadi kalau mau bilang tidak harus itu don't have to atau doesn't have to. Mom, ibu, aku tidak harus pergi ke sekolah hari ini. Mom, I don't have to go to the school today. Atau Bu, Rini tidak harus Rini tidak harus belajar kelompok malam ini. Ya udah. Rini doesn't have to study together tonight. Gitu ya. Bagaimana kalau mau bilang harus? Pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Apakah saya harus belajar? Nah, itu bagaimana mengatakannya? Maka you bisa pakai do di sini ya. Jadi apakah itu kan do atau does? Maka do ya. You baru have to ya. Live now. Contoh, apakah saya harus belajar? Do I? Ya, karena saya. Do I have to study? Ya. Kamu harus pergi. Nah, kan jawabannya iya atau tidak. Maka, do you have to leave? Kalau subjeknya I dan you. Kalau subjeknya she, he, it, maka dia tidak pakai do, tapi pakai does. Contoh, apakah Mary harus bangun pagi? Does Mary have to wake up early morning? Gitu ya. Good. Nah, jadi model yang lain setelah yang tadi di atas yakni should, ada have to, maknanya harus. Sedangkan ada should yang tadi maknanya seharusnya. Oke. Next. Kita lanjut. Ya, dipersiapkan baik untuk ujiannya. Nah, saudaranya si have to ini ya, saudaranya si have to yang punya arti must juga. Ya. Yang punya arti harus. Ya. Jadi have to itu punya saudara. Namanya adalah ada have to, ada must. Artinya sama. Ya, must itu harus, tapi have to itu harus juga. Keduanya sama, bermakna harus. Ya. Contoh kalau must ini ya sudah seperti biasa, subjeknya baru kemudian must. Ya. I, you, she, he, it, jadi must work. Ya. Contoh, saya harus pergi, bahasa Inggrisnya I have to go kalau mau pakai have to. Tapi kalau mau pakai must bisa juga. Caranya bagaimana? I must go. Sama. Ya. Mereka harus belajar. They have to study. Tapi kalau mau bilang tidak pakai have to bisa, Mister? Bisa. Caranya bagaimana, Mister? Ya, they have to atau they must study. Sebentar, ini jaringannya kok jelek akhirnya. Ya. Jelas ya, jadi ada must yang dia untuk keharusan juga. Jadi harus itu bahasa Inggrisnya ada have to dan ada must. Kita lanjut saja, yang penting sudah dikenali karena ini akan dibahas lebih detail lagi nanti ya di grammar yang lain. Maka kalian harus tetap belajar. Nah, kalau kalian mau bertanya yang itu sopan kali, kalian bisa pakai may, could, dan can. Bisa ditambahi please di tengahnya. Atau ini sebenarnya bukan question sih, lebih ke request. May I borrow your pen? Bolehkah saya pinjam pen Anda? Ya. Atau kalian bisa bilang, could I borrow your pen? Bisa enggak saya pinjam pennya? Atau can I borrow your pen? Ini juga sama, artinya juga boleh enggak saya pinjam pen. Nah, ini please. Kalau mau ditaruh di tengah. Jadi kita bisa menggunakan model itu untuk polite request. Atau meminta secara sopan.
Contoh you datang, kemudian sudah ada orang duduk di kursi, satunya kosong, dan you bilang, oke, Miss or Mister, oke, kalian bisa bilang, may I sit down next to you? Boleh saya duduk di sebelah Anda? Oke, begitu. Atau can I sit down here? Bisa begitu juga, ya. Jadi model itu beragam. Tadi ada must, have to, kemudian ada should. Oke. Nah, juga bisa dipakai di polite request. Apakah ada? Ya. Oke. Kalau tadi itu ya, kalau tadi itu bolehkah saya? Can I kan ya. Kalau kamu mau meminta orang lain itu bukan can I tapi could you. Jadi bisa pakai dua, could dan would. Jadi could you. Jadi kalau yang tadi kan can I sit down here? Boleh saya duduk di sini? Kan begitu. Ya. Kalau di sini bisakah kamu mengambil? Jadi kita kayak nyuruh orang, meminta orang untuk melakukan sesuatu tapi dengan cara yang halus dan sopan. Caranya adalah apa? Menggunakan could dan would. Could you please open the door? Would you please open the door? Bisa tolong bukain pintu. Jadi kita minta ke orang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan can I, could I, dan may I tadi, itu adalah kita yang minta izin gitu ya. Jelas ya? Jadi kalau mau meminta sesuatu, tadi kalau kita yang melakukan adalah can I, could I, dan may I. Kalau kita mau minta sesuatu, orang yang melakukan adalah kita menggunakan could you dan would you. Baru diikuti verbnya. Oke. Would you sit down here? Kamu mau enggak duduk di sini? Would you bring me, somewhere? Bisa bawain saya air? Gitu. Saya? Good. Apakah masih ada yang tersisa? Oke, ini bukan. Oke. Kalau tidak ada, maka saya simpulkan. Oke. Nah, oke, sudah. Jadi kesimpulannya adalah di sini sudah ada ya. Ini adalah jumlah model yang kita punya. Jadi ada can, could, might, must, should, dan will. Nah, is able to ini kan sama dengan can. Is going to ini kan sama dengan will. Has to ini kan sama dengan have to yang tadi. Nah, ini adalah model yang kita pakai. Ya, ingat setelah model ya, antara model dan kata kerja tidak boleh ditambahi to. Atau kata kerjanya ditambahi ing atau ditambahi ed dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang is able to, is going to, has to itu atau have to, itu sudah dari sananya ada to-nya, jadi tidak dipermasalahkan. Tapi aturan itu tetap berlaku pada kata kerjanya yang tidak boleh ditambahi ed, s, ing, dan lain sebagainya. Oke, itu saja penjelasan dari model ini, ya, model. Oke, ini berarti menutup serangkaian perkuliahan kita dan kalian sudah harus siap untuk final test minggu depan. Akan saya informasikan untuk teknis pelaksanaannya. Terus dari saya, thank you so much. I'm gonna see you again next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.